Pemirsa, libur panjang dan hari raya membuka peluang bisnis yang menjanjikan bagi para penghobi kucing. Di Solo, Jawa Tengah, memanfaatkan libur lebaran seperti penitipan kucing yang bernama Hotel Kucing ini sangat diminati. Sebuah hotel di kota Solo, Jawa Tengah kian sibuk menyambut lebaran. Namun ada yang unik, di hotel ini bukan untuk manusia loh, namun untuk hewan yaitu si meong alias kucing. Four Seasons Pet Hotel dan Daycare adalah salah satu hotel kucing yang berada di Jalan Veteran Kota Solo, Jawa Tengah. Di masa liburan ini, para penggemar kucing bisa meninggalkan kesayangan mereka di hotel ini. Menjelang hari raya, rata-rata warga yang menitipkan kucingnya selama lebaran antara 5 hingga 7 hari. Sedangkan dari biasa 1-2 hari saja. Kucing-kucing ini mendapat perawatan kelas 1. Kandangnya layaknya kamar hotel dengan AC dan air purifier, pasir kucing organik, air mineral. Kucing juga dapat perawatan grooming, menjaga agar tetap sehat saat dijemput pemiliknya. Cucu kan mau ke rumah, jadi ayahnya cucu itu kan nggak suka kucing ya, paling nggak bersih. Dan itu ada dari kamar, termasuk pasir kucingnya, tempat makan minum, dan air minum di mineral juga dari kita. Terus di sini dilengkapi juga dengan air purifier dan AC. Selain itu, kita ada juga waktu bermain untuk kucing-kucingnya di playground. Untuk mendapatkan fasilitas ini bisa memesan kamar dengan harga Rp60 hingga Rp80.000. Namun sebelum menikmati fasilitas hotel ini, kucing-kucing harus divaksinasi agar tidak menularkan penyakit. Pemirsa, pemudik tujuan Riau dan sebaliknya dimanjakan dengan pesona jembatan Kelok 9 di Kabupaten 50 Kota. Sambil melepas penat, para pengendara pun bersantai menikmati keindahan panorama alam Kelok 9. Masyarakat yang berkunjung ke wilayah Sumatera Barat atau Riau mungkin menjadikan jembatan Kelok 9 sebagai salah satu lokasi wisata tujuan mereka. Jembatan Kelok 9 Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat menjadi tempat wisata pemudik yang melintas dari Bukit Tinggi ke Pekanbaru atau sebaliknya. Suasana di atas jembatan tertinggi ini terlihat ramai pemudik yang melepas penat sekaligus menikmati keindahan panorama. Pengendara memang bisa berhenti dan menikmati keindahan alam dan konstruksi secara bersamaan di atas jembatan Kelok 9 yang berada di bawah lembah yang cantik. Selain itu, jalan ini memiliki tikungan yang tajam. Sepanjang jalan Kelok 9 ini berbatasan dengan jurang dan diapit oleh 2 cagar alam, yaitu cagar alam air putih dan cagar alam harau. Kalau menurut kita bagus untuk foto kenang-kenangan karena jarang-jarang kita lewat sini, Pak. Ini mau kemana, Bang? Ini mau ke Pasir Pengareyan, Pekanbaru ya. Mudik. Mudik. Iya, mudik. Pemudik yang melintas pun sengaja berhenti dan menikmati suasana sambil melepas lelah. Dan tentu saja sekaligus mendokumentasikan keindahan Kelok 9. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, Ainis melaporkan. Sementara polisi membuka layanan penitipan kendaraan sepeda motor dan mobil bagi warga yang hendak mudik lebaran. Layanan ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menghindari kelelahan dan juga kecelakaan di jalan saat mudik. Masyarakat Jakarta dapat menitipkan kendaraannya baik roda 2 maupun roda 4 selama ditinggal mudik lebaran di Polsek Mampang, Jakarta Selatan. Warga yang menitipkan kendaraan bermotor ini harus menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB atau STNK sesuai dengan KTP pemilik kendaraan. Layanan penitipan motor gratis ini diadakan agar pemudik tenang saat meninggalkan kendaraannya. Fasilitas ini karena lebih aman, karena saya rasa dari berita-berita di televisi juga banyak kecelakaan yang terjadi. Saya lebih minat, lebih untuk menitipkan ke kendaraan ini ke Polsek. Khususnya Polsek Mampang menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pemudik, utamanya yang meninggalkan Jakarta, meninggalkan barang-barangnya dan khususnya kendaraan bermotor. Dalam hal ini mobil dan motor sehingga para warga dapat mudik dengan nyaman. Layanan penitipan kendaraan ini bisa dilakukan di Mapores atau Mapolsek terdekat dengan tempat tinggalnya.
Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi melaksanakan sholat Idul Fitri 2024 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Presiden tampak bersama dengan Wapres Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Menteri Investasi, Menteri Agama, dan Menko Polhukam. Ini menjadi momen pertama bagi Presiden selama 2 periode kepemimpinan untuk melaksanakan ibadah sholat Id di Jakarta, khususnya di Masjid Besar Istiqlal. Sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal dimulai pukul 7. Adapun imam sholat Idul Fitri yakni Ahmad Husni Ismail. Khotbah Idul Fitri kali ini bertema memperkuat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dari Jakarta, Putu Bagus Rizky Julianto, iNews melaporkan. Sementara sholat Idul Fitri di lapangan Lumintang Denpasar berlangsung penuh toleransi. Belasan pecalang atau keamanan desa adat Lumintang turut mengamankan jalannya sholat Id yang dihadiri ribuan umat Muslim. Ribuan umat Muslim di kota Denpasar melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di lapangan Lumintang Denpasar, Bali. Selain menyiagakan sejumlah petugas kepolisian, turut hadir melaksanakan pengamanan adalah 15 orang pecalang atau keamanan adat desa Lumintang. Dengan pakaian khas adat Bali, para pecalang ini dengan sigap membantu umat Muslim yang akan melaksanakan sholat Id agar berjalan aman dan juga tertib. Sementara di Kabupaten Jayapura, Papua, umat Muslim di kota Sentani menggelar sholat Id di Masjid Agung Al-Aqsa Sentani, Kabupaten Jayapura. Walaupun semalam Kabupaten Jayapura diguyur hujan lebat dan beberapa lokasi mengalami kebanjiran, tidak menyuruti semangat mempersiapkan diri menyambut hari yang penuh kemenangan. Pengamanan sholat Id menerjunkan berbagai unsur seperti pihak TNI, Polri, serta pemuda gereja. Dari Denpasar, Bali dan Jayapura, Papua, Ferry Fadli, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar open house di Istana Negara. Antrean warga pun mengular sepanjang Jalan Majapahit. Pemirsa, Presiden Jokowi mengundang para warga dan masyarakat untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan open house di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di Istana Merdeka. Dan seperti yang terlihat di dalam layar kaca Anda begitu, tepat di belakang saya, sebagian warga ini sudah berkumpul untuk melaksanakan Hari Raya Kemenangan dengan Presiden Republik Indonesia. Dan sementara itu, selain dengan warga dan masyarakat, Presiden Jokowi juga mengundang sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju, maksud kami yang memang terkonfirmasi untuk hadir, yakni ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ada pula Menteri Investasi Bahlil, dan ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Dan ini tentunya dibagi 2 sesi begitu, yang sesi pertama bertemu dengan warga dan masyarakat, dan sesi kedua nantinya bertemu atau berkumpul bersama para menteri. Selain dari open house, Presiden Jokowi bersama dengan Ibu Negara pagi tadi juga melaksanakan ibadah sholat Id terlebih dahulu di Masjid Besar Istiqlal sekiranya pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Putu Bagus, Rizky Yulianto, iNews melaporkan.